Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi ke channel sederhana ini, yakni Sepintas Kabar. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan tetap ada di peredaran YouTube. Ekspedisi militer dilancarkan Kerajaan Majapahit dari Tanah Jawa, membuat kerajaan lokal di bumi Kalimantan menghilang, hingga menjadi puing-puing kerajaan kecil serta membentuk suku-suku Dayak di daratan Borneo. Syair Nan Sarunai Usak Jawa adalah sastra lisan dalam bahasa Dayak Manyan yang mengisahkan kerajaan Nan Sarunai telah dirusak Jawa. Bait-bait dua syair berisi sejarah luhur ini jadi pegangan sejumlah sejarawan dalam menafsirkan penyerangan via ekspedisi militer yang dilancarkan kerajaan Majapahit, termasuk sejarawan Dayak yang juga dosen senior Sekolah Tinggi Teologi GKE Banjarmasin, Fridolin Ukur 1977 dalam risetnya. Ia meyakini kerajaan Nan Sarunai adalah pemerintah monarki yang mempersatukan Dayak Manyan di Kalimantan, khususnya Kalsel dan Kalteng yang berpusat di Kabupaten Tabalong. Walau masih kontroversi, Ukir yakin berdiri kerajaan Nan Sarunai terjadi pada 1309 Masehi saat Raden Japutra Layar dinobatkan menjadi raja. Lalu kerajaan Nan Sarunai lenyap usai ditaklukkan armada tentara yang dikirim Majapahit pada tahun 1389 Masehi. Sedikitnya ada 3 ekspedisi militer dilakoni kerajaan Majapahit yang berpusat di Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Hasil riset Fridolin Ukur ini juga dijadikan rujukan peneliti sejarah FISIP Universitas Lambung Mangkurat Apriansa. Menurut Apriansa, penyerangan pertama ke Kalimantan termasuk Kalsel terjadi pada 1309 Masehi atau beberapa tahun setelah, di masa Raja II Majapahit bernama Jaya Negara yang berkuasa dari 1309 sampai 1328 Masehi. Dengan kekuatan 40.000 pasukan, Majapahit menyerang kerajaan Nan Sarunai. Namun penyerang pertama ini mengalami kegagalan. Begitu ekspedisi militer ini gagal, menurut Apriansa, kerajaan Majapahit belum puas dengan hasil itu, di mana Raja ketiga Majapahit, Sri Tribu Tonta Tuanamtung Dewi yang berkuasa pada 1328 sampai 1350 Masehi, lewat Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapa, kembali menyerang Nan Sarunai antara 1339 sampai 1341 Masehi. Serangan kedua ini juga berhasil ditangkis tentara Nan Sarunai karena mendapat perlawanan hebat dari warga Dayak Manyan. Baru pada penetrasi atau penyerangan ketiga yang terjadi pada 1350 sampai 1389 Masehi di masa Raja Majapahit keempat yang bernama Sri Hayam Wuruk atau Raja Sanagara yang berkuasa pada 1350 sampai 1389 dengan Mahapati Gajah Mada yang terbilang sukses. Dari hasil riset Tajudin Nurgani, Apriansa mengungkapkan selama ini dalam literatur yang ditulis sejarawan Belanda termasuk Bijieras atau Hanras, ahli fikologi asal Universitas Leiden, dalam buku terkenalnya Hikayat Banjar menyebutkan adanya misi perdagangan yang dimana Empu Jatmika atau Ampu Jatmika sembari mencari tanah berbau harum bernama Pulau Ujung Tanah. Memang dalam Hikayat Banjar, Ampu Jatmika dikabarkan membawa serta pengawal setia seperti penasihat militer Arya Megatsari dan Panglima Perang Tumenggung Jata Jua, serta Sang Menteri Wiramats, ditambah para punakawan seperti Pati Baras, Pati Basi, Pati Luwu, dan Pati Dulu, serta pengawalnya Sang Panimba, Sang Pembelah Batung, Sang Japang Sasak, serta Sang Pengelung Garutung Manau. Nah, menariknya riset Kusmantoro dan Widianto yang bersandar pada uji sampel arang tahun 1996. Namun khususnya di Candi Agung terdapat tambak wasi yang jadi wadah pembakaran mayat para prajurit Majapahit. Korban perang Nan Sarunai I diprediksi pada April 1358. Nah, mengapa para prajurit Majapahit ini tidak berani pulang? Analisa Apriansa, karena pelayaran dari Jawa ke Kalimantan hingga ke pedalaman Sungai Kalimantan memakan waktu berbulan-bulan hingga tahun-tahun. Mereka ini juga membantu tentara Majapahit di ekspedisi militer 3 yang terbilang sukses karena sudah mengetahui medan pertempuran. Makanya pasukan Ampu Jatmika sukses menaklukkan kerajaan Nan Sarunai. Sedangkan sisa-sisa tentara kerajaan Nan Sarunai
menyebar dan membentuk suku-suku Dayak baru di pedalaman Sungai Barito seperti di Buntok, Puruk Cahu, dan Tamianglang di Provinsi Kota Padang khususnya. Jadi inilah sekilas tentang sejarah bagaimana perkembangan kerajaan Nan Saruna yang ada di bumi Kalimantan. Apabila kalian memiliki ide atau pendapat, silahkan kalian isi di kolom komentar agar kedepannya kita bisa membahas yang lebih menarik. Cukup sekian, terima kasih.